Lo udah siap? Kamu belum pernah jatuh. Belum pernah Belum, Bu. presentasi. Jadi Sok iya atuh. kemarin sempat sempat eh, keteteran sedikit sih kuliahnya. Jadi kayak baru baca di grup-grup. Ternyata ganti pembimbing. Udah lama sih sebenarnya terus baru sadar. Terus aku baru join kemarin itu, Bu. Oh, yang baru masuk grup kemarin. Iya, benar. Oh, oke oke oke. Lah, aku hilang. Nah, aku sekalian mau tanya Bu saya, Bu. Ah, nggak mau. Kalau untuk flow kita nanti penilaian atau pengambilan ujiannya itu kayak mana? Jadi apakah kita harus ada laporan progres tiap tiap bab atau Ujian apa ada maksudnya? pelaporan sorry untuk tugas akhir ini Bu. Tugas akhir mah ini aja. Dikerjakan Langsung aja. enggak ya Iya. soalnya kan kan sebelumnya kan kalau untuk yang di tempat yang kan sebelum saya dari Pak Farid Bu ya. Ya. Nah, kalau Pak Farid kan ada kayak jadi step pertama kita ngumpulin draftnya dulu, nanti di ACC, Mm-mm. terus nanti ada bab satu di ACC, bab 2 di ACC gitu. Sorry, draft, judul, bla 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 Mm. gitulah. Nah, Ya. kalau kalau untuk Ibu itu progresnya gimana, Bu? Apa langsung nanti kita pembahasan setiap Zoom atau gimana? Karena Miss melanjutkan ya, semuanya kan melanjutkan dan sebelumnya. Jadi melanjutkan aja. Kalian misalnya Iya. udah sampai bab satu ya udah lanjut. Kalau udah sampai bab 2 lanjut. Oh, Gitu aja. Karena semuanya juga I dari see, I see. pembimbing lain. Nggak ada yang full dari Miss. Ini baru. Pembimbing yang lainnya. Semuanya Oh, oke. sama. Terus kalau untuk progres yang di siakatnya, berarti nanti aku cuman upload tugas akhir yang sudah selesai dan di ACC ya? Ya, kemarin tuh Miss tanya ke prodinya, di diupload aja. Nanti Miss AC kok. Misalnya kalian udah bimbingan atau Vicon 3 kali, ya udah 3 kali nggak apa-apa. Oh, enggak Nanti sih. Belum belum Fitcon sih baru sekali sih yang awal-awal doang kan. Terus yang progresnya sih belum belum ada belum ada lanjutan progresnya gimana. Cuman gini Miss, aku mau tanya apa kan kalau misalnya nih kalau aku pakai yang kemarin kan belum sempat konsultasi atau bimbingan secara langsung sama Pak Farid ya yang sebelum jadi aku belum tahu ini judulnya bisa di ACC atau enggak. Nah, ya, kalau aku pakai yang hasil kan yang semester satu ada yang metode penelitian itu tuh. ya. Nah, kalau aku pakai yang itu gimana, Miss? Kalau Itu benar ya sih bisa dipakai. Maksudnya kalau judulnya ya sesuai, isinya sesuai, bisa dipakai. Dicek aja. jadi kan kebetulan waktu yang semester satu kan pembimbingnya Bu Silvana. Ya, Nah, jadi udah waktu aku tanyain yang ujian akhir aku tanya Bu ini bisa nggak aku pakai buat TA ini bisa Mas bisa bisa dilanjutkan cuman aku belum belum ada belum ada ngelanjutin untuk pembuatan ininya sih Miss pembuatan selanjutnya maksudnya cuman baru bab satu dan itu pun masih kemarin sih untuk apa koreksi alhamdulillah nggak nggak banyak ya tapi udah aku benerin juga sih koreksi yang untuk itu. Cuman aku belum dapat ininya sih, Miss. Ini standar 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 pembuatan TA-nya itu gimana gitu. standar pembuatan TA Soalnya sempat ketinggalan jauh ini. sesuai Mm-mm. panduan aja. Panduan yang dari prodi udah dari jurusan udah dapet kan? Oh, udah Ya, yang itu yang itu bab 1 2 3 4 5 itu kan ya, Miss ya? standar Kalau nggak salah. penulisan. Ya, jadi standar penulisan tuh Ah, ah. kayak hurufnya font apa, terus Oh ya, isi yang isi. itu. Kalau isi kemarin tuh Miss dapat ini 3 variabelnya, dua Oh x ya, satu y. Nah, udah gitu. variabelnya 2x1y Tuh. ya. Ya, karena kan Miss Ah. ngajar di beberapa kampus, beda-beda tuh aturannya ya. Nah, kalau di Unsia katanya 3 variabel. Ah,
Gimana Miss kalau aku bantu share maksudnya ini yang tugas aku yang terakhir nih. Maksudnya nanti biar kalau kalau udah oke biar bisa dikembangin lagi gitu. Ya boleh sok di-share aja. Bentar. Hmm, maaf ya Miss, aku telat banget ini. Aku ketar-ketir juga sempet. Kamu kerja di mana? Sebenarnya sih telatnya bukan karena masalah ini sih Miss, masalah kerjaan ya. Salah satunya iya itu. Cuman ada banyak perihal yang bikin ketar-ketir. Sebentar Miss, aku lupa naruh filenya. Kebetulan kan aku ini di DJP PJPT, aduh, di pajak. pajak. Jadi TA-nya juga paling tentang seputar itu sih. Cuman kalau aku kemarin bikinnya itu lebih fokus eh, ke wajib pajaknya, bukan ke pegawainya. Sebentar. Tunggu sebentar. Mana ya? Aku izin izin share screen ya, Miss. Ya, sok. Coba kok hilang. Bentar. Halo? Halo? Ngeheng kah ini? Raymond? Loh, kok hilang? Oh, sorry, Miss, hilang. Sinyalnya mati barusan. Iya, kaget. Ini nih, sorry. Ini 2x1y kayak gini berarti. Coba digedein, coba di apa? Di zoom. Sorry. Mana? Ah, ah. Judulnya aja. Judulnya ini. Sorry. Ini. Pengaruh beban perpajakan terhadap kesehatan mental wajib pajak. Itu cuma dua. Itu cuma X terhadap Y. Oh, ini cuma dua ya? Ya, X-nya beban kesehatan mental. Oh, I see, I see. Hmm. Berarti harus agak. Kalau aku ngambil X1, X2-nya ini sih, Miss. Berarti judulnya. Kesadaran mengenai pentingnya pajak. Jadi gini loh, variabel itu harus ada di judul. Hmm, Jadi judul itu dari judul kita udah tahu variabelnya ada berapa.
Oh, berarti dari sininya ya. Ininya berarti judulnya harus ada ditambahin X2-nya ya. Ini cuma X1 sama Y doang ya. Iya. Lalu itu apa? Kesadaran kesadaran apa? Pajak, kesadaran membayar. Kesadaran akan ya, kesadaran akan pentingnya pajak. Mas. Apa itu kesadaran akan pentingnya pajak? Itu kamu indikatornya dari mana? Maksudnya Coba buka, kesadaran coba buka Zoom maksudnya. Itu indikatornya kamu dapat dari mana? ini ya, Yang ya, nyari sih Mas, di ini. emang ada dari buku. Ada teori-teori Teorinya, indikator tuh berasal dari teori. Tatar, aku ngambil-ngambil aja sih. Coba teori jadi gini, kayak misalnya pengaruh apa ya? Motivasi terhadap kinerja. Nah, ada teori motivasinya, kinerjanya Oh, gitu. oke oke. Indikator Ini itu ada didapat sudah. dari teori, bukan bukan kamu yang ngarang sendiri. Atau dari buku juga lihat dulu di buku itu dia indikatornya dapat dari mana. Tuh. Karena Oke nanti oke Mi. indikator ini dipakai untuk membuat kuesioner. Mm-mm. Pembuatan kuesioner itu harus based on teori. Apa pertanyaannya tuh bukan kita asal bikin, tapi ada dasarnya gitu. Oke oke. Nanti aku ganti nanti. Ya kan ada Terus teorinya. gimana, Miss? Beban perpajakan ada teorinya. Beban perpajakan, Hmm. ntar aku udah lupa itu kemarin ngambil-ngambilnya. Jadi gini ya, ini buat semua mahasiswa ya, bukan cuma buat Reno. Kalau bikin bikin tugas akhir itu pertama, judul kamu harus paham judulnya dulu. Jadi yang kamu tulis kamu paham gitu, ya. Jadi nanti ketika kamu mengerjakan bab satu, bab 2 dan selanjutnya gampang gitu. Karena kamu paham dari judulnya aja udah paham. Terus gak usah yang susah-susah, yang sederhana tapi Iya. bermanfaat gitu aja. Karena ini kan udah 3 variabel ya, udah baik pasti nanti jadi susah kan 3 variabel aja gitu. Jadi cari yang Mm-mm. apa datanya mudah diambil, terus teorinya banyak gitu aja. Kalau kamu misalnya masih nyari-nyari yang teorinya banyak, datanya mudah diambil. Ini kan jurusan manajemen ya. Iya. Nah, cari teori yang berhubungan dengan manajemen. Kalau memang mau berkenaan dengan pajak, kalau misalnya ini kan kamu harus ke wajib pajak. Nah, mudah tidak kamu nyari data ke wajib pajak, minta datanya mudah nggak gitu. Oh, kalau itu yang pernah dipikirin kenapa aku ngambil ini kan soalnya pas banget di pelayanan nih. Maksudnya di seksi yang tiap hari aku bisa ketemu wajib pajak. Jadi mungkin nanti pengambilan datanya itu pakai kuesioner. Jadi setiap orang yang datang tuh sebelum Nah, datang, nggak setelah bisa atau setelah kayak datang gitu kita juga. bagiin kuesioner. Populasi sama Oh, sampel nggak bisa paham. gitu ya? Kalau Heeh. sampel paham nggak? Nah, harus populasinya apa? Seluruh wajib pajak di daerah kamu, sektor Enggak, kamu. itu orang orang pribadi aja sih. Iya, seluruh Jadi wajib bukan, pajak. Wajib pajak di kantor populasinya misalnya. Populasinya siapa? iya, seluruh wajib pajak di wilayah Nah, di wilayah kantor. kamu ada berapa wajib pajak? Ada 14 kemarin tak tulis tuh. 14.000. Ya, sekitar segitu. Oke, 14.000. Berarti kamu ambil sampelnya pakai teori apa Slavin. Jadi berapa? Misalnya jadi 500. Berarti kamu harus sebar kuesioner ke 500 orang. Misal ya, gitu. Nah, Ya,
disebar 500 orang. Kan kamu pakai jangka waktu. Penelitian ini kapan dari kapan. Oh, I see, I see. Ini bukan pas kamu lagi sahawe nu datang, siapa aja yang datang. Isi dalam kenyataannya kadang ya mahasiswa berbuat seperti itu, tapi kondisi idealnya nggak kayak gitu. Jadi dalam kurun waktu 1 bulan nih Iya. misalnya, kamu kan target 500 orang, berarti kalau 30 hari satu orang harus, 1 hari harus berapa orang, kayak gitu maksudnya. Ya, Hmm, kondisi idealnya ya gitu. oke, oke. Siap, Miss. Nanti coba aku olah lagi untuk ini kan maksudnya aku kan masih udah ada ketinggalan nih maksudnya belum ada ini bahkan masih baru pertama kali aku maksudnya belum ada koreksi dan lain-lain kan. Nanti kalau misalnya ini aku bisa untuk Ya, ini gak untuk apa nanti perubahannya. kalau udah ada ide judul atau apa, kalau belum waktunya Vicon, WA aja dulu. Yang lain juga suka pada WA, Miss ini udah betul belum gitu. Nanti Miss periksa dulu gitu lah. Oke, siap, Miss. Ya, Siap. Terima kasih, terima kasih. udah ini teh Reno, ada lagi nggak? Baru segitu? Iya, so far sih masih segitu doang. Ini mah semuanya kayaknya kerja di kantor pajak yang bimbingan sama Miss, bener serius. Oh ini langsung keluar gini. Oke sekarang siapa nih? Jun, Jun Aldebaran. Halo, siap, Miss. Ya, mau ini apa namanya? Oh, boleh saya ini, Miss? Boleh, boleh sok. Langsung. Share apa Siap. namanya? Share screen. Izin share langsung. Ah, Ada kelihatan, Miss? ada. Jadi ini baru bikin sampai terakhir bab 1. Ini udah bab 2, Miss. Bab satunya udah dibahas belum, Miss? Lupa. Udah ya? Udah, Miss. Udah dibahas. Kemarin ada koreksi di batasan masalah sih. Ada yang berapa, apa, poin yang 3 poin itu nggak perlu dimasukkan, kata Miss. Cuman itu aja sih. Nah, ini baru yang Bab bab duanya. duanya, Miss. Lah, judul nanti apa? Ulangi. Judulnya apa judulnya? Oh, judulnya ini. Pengaruh Pengaruh insentif insentif finansial. finansial dan multiplikasi terhadap. Oke, sip. Sok bab duanya. Nah, ini tinjauan teori Ya. manajemen MSDM. Saya scroll pelan-pelan, Mas, ya. Ya.
Ya itu untuk yang tinjauan teori, Mas. Hmm. Ini masuk ke penelitian terdahulu. Lalu masuk ke kerangka konseptual, Mas. Udah, Mas. Oke. Oke, udah. Kayak itu, Mas, ada yang kurang atau gimana, Mas? Kalau di panduan tuh memang ada kerangka konseptual dan kerangka berpikir memang ada dua ya. Iya, kerangka konsep. Oke. Sebenarnya, tapi ini nggak di ini nggak apa cuma jadi gini. Di bab 2 itu kalau memaparkan teori itu berurut sesuai judul sebenarnya harusnya. Kan judulnya pengaruh intensif finansial dan motivasi kerja terhadap kinerja. Jadi 2.1 MSDM, 21 2.2 intensif finansial, 2.3 motivasi kerja, 2.4 baru kinerja pegawai. Benernya ya, tapi enggak juga enggak diubah juga nggak apa-apa, cuman eh, Biar urut sama judulnya gitu, Mas ya. Nah, izin, Mas, suaranya nggak ada. Masih belum ada, Mas. Masih belum, Mas. halo, sekarang kedengaran Ya, ada sekarang, Mas. ya aman. Iya, maksud Miss, kerapihan penulisan itu kadang ada penguji yang ngecek, kadang ada juga yang nggak masalah gitu. Jadi terserah Jun. Udah betul kok, udah betul. Oh, siap, Mas. Tinggal bab berapa? 3 ya?
Insya Allah bab 3 saya kejar minggu depan, Miss Wih. ya. Minggu depan beres bab 3 ya. Siap, Siap. Insya Allah, Miss. Asik. Oke. Tuh kan. Biar ketar-ketir kan, Jun udah beres tuh. Siap, Miss. Jun, Hoyer tuh udah beres. Nah, Raymond mana ini? Raymond teh kena ada yang WA tadi sih. Siapa yang WA ya? Oh, Raymondnya lagi di jalan. Oh, Zoomnya kada pendek. Oke. Gimana ini? Hoyer udah belum? Hoyer tadi WA ya? Bentar. Saya izin stop share, Miss ya. Oh iya, enggak. Hoyer, tim mana tadi teh ada Halo, WA. selamat malam, Miss. Oh ya malam. Udah bisa Apakah kamu, terdengar suaranya, Miss? kamu tuh tadi bilang lagi di mana sih? Gimana, Miss? Oh, baru pulang, udah nyampe rumah. Udah. Oke. Gimana kamu udah beres tuh sampai mana? Jadi, Miss, sebenarnya belum banyak progres ya, karena kemarin ini kan kita mau lanjut ke bab 4. Kita mau lanjut ke bab 4 kan belum bisa karena kita masih menunggu persetujuan e-riset dari DJP. Nah, saya ngajuin itu tanggal 28 e-risetnya. Ini sekarang udah di Kanwil, lagi dibahas apakah nanti akan disetujui atau enggaknya gitu. Ini saya sudah mulai follow up ke tim di Madya Balikpapan sama di Kanwil. Terus kalau progresnya sebenarnya belum banyak, Miss. Belum nambah progres karena ini lagi segera menyelesaikan UTS. Karena kita UTS. lagi UTS, jadi Oh, ya, lagi jadi saya pengen UTS. ya lagi UTS, Miss. Minggu ini Oh, sama minggu depan. Jadi targetnya minggu ini saya selesai UTS, terus minggu depan ngegas lagi sambil nungguin kuesionernya apa kuesioner sama proposalnya disetujuin sama DJP. oke. Kirain Miss tuh kalian teh udah beres kuliah yang bimbingan TA tuh. Masih ada Belum. kuliah. Mm-mm, Ah, oke oke oke. betul. Terus Miss sebenarnya ada satu hal yang masih mengganjal tuh Miss yang terkait kemarin itu Mm. apa daftar pustaka sama Yang kutipan yang IPF pakai siapa IEEE itu? itu Ya, ya ya, sama APA gitu. ya, Kalau misalkan di rekan-rekan saya ditanyakan juga di pembimbingnya kayak mutlak pakai pakai IEEE. Jadi kayak 1 2 3 tanpa ada menurut siapa tahun berapa gitu. Nah, ya. takutnya saya mikirnya kayak oh mungkin kalau misalkan di kita kan sudah dipatenkan istilahnya kayak oh nanti kita pakai kombinasi nih antara APA style sama IEEE style. Nah, cuman kan kita nggak tahu nih Bu Miss nanti siapa pengujinya gitu. Nah, takutnya karena ada perbedaan itu malah jadi apa ya istilahnya mungkin jadi kurang baik gitu. Nah, apakah nanti berkenan Miss kalau misalkan apa ya dipatenkan mungkin kayak satu satu suara gitu dengan pembimbing-pembimbing yang lain gitu. Jadi biar takutnya nanti kayak beda kan beda bimbingan nanti beda ininya apa penggunaan referensinya ya. Jadi nanti pas di sidang malah jadi apa ya kayak lucu aja nggak sih kayak misalkan lu ini kenapa ini jadi kayak kita nggak malah membahas substansinya tapi malah lebih ke masalah referensi gitu. Miss juga kemarin nanyanya di grup itu ada Pak Wahyu, Kak Hmm, Dokter Silvana. Nah, Miss nanyanya ke mereka langsung, bukan ke dosen, maksudnya bukan ke dosen pembimbing. Nah, oke. jawabannya itu untuk pengutipan katanya. Nulis nama namun tanpa tahun dan diberikan tanda IEE-nya sesuai yang Miss jawab apa Oke. itu. Oh Oke, ya siap, udah Miss. gitu ya. Itu Oke, jawaban dari berarti Ah, dari Pak Wahyunya diem aja jawaban Bu Silvana gitu. Oh, berarti ya udah valid Miss mah ngikut ya. aja. Oke, siap, Miss. Berarti kita kunci ya, Miss ya. Kunci. Iya nanti Oke. kalau misalnya 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 gitu, amit-amit ya pas sidang kamu ditanya-tanya, ya ini Miss screenshot aja nih jawaban beliau. Oke, siap. Oke. Soalnya kalau kalau apa namanya kalau full apa mode style IEE Mm-mm. itu masih ini ya aneh nggak atau enggak? Sebenarnya kalau menurut hemat saya ya, Miss ya, kalau misalkan IE Ya. itu lebih ke yang jurnal-jurnal yang untuk jurnal bukan untuk skripsi nggak sih, Miss?
yang kayak cuma butuh berapa lembar gitu. Makanya mereka pakai IEE style. Yang tadi Jun kan ya? Jun tadi udah pakai IE ya? Yang cuma 1, 2 tadi tuh. Bener nggak sih? Tadi yang tulis yang TA-nya Jun, Jun Aldebaran. Jun, jawab atuh, Jun. Halo, Jun. Ih, ngilang kamu Maya udah ini teh langsung ngilang. Jun, jawab dulu. Ya, dia kemana? Ke belakang mungkin, Miss. Ke belakang. Angka numerik yang atas tunjukkan ya. Menggunakan apa dan ya, ya rata-rata sih kalau juga dicam sama IEE atau IEE Martina et al. Oke deh, Miss. Oke, Bentar. Miss. Ini Miss juga sekarang bingung soalnya. ya udah deh. Urut, bentar-bentar. Kalau urut gitu berarti diulang-ulang ya yang kata Khairul kemarin. Iya, betul, Miss. Nanti diulang-ulang. Itu nanti tar pustaka. Sebenarnya saya agak bingungnya itu apakah nanti misalkan nomor 1 tuh pernah digunakan nih, terus nanti Heeh. muncul lagi di bab 3, apakah nanti tulisannya 1 atau kita bikin angka baru lagi? Itu yang sebenarnya saya masih bingung, Miss. Ya itu Miss juga nggak pakai IES sih jadi satu. Gini deh. eh, cari penjelasan sederhananya dulu soal IE. Wait, wait, wait. Oke, Miss. Wait. Kalau di sini sih urut ya, Khairul. Kalau urut artinya diulang. Oh, oke siap. Oke, lebih memudahkan. Ya tapi jadi daftar pustakanya jadi Banyak. banyak. Padahal bukunya tilu gitu. Misalnya bukunya 3 gitu. Iya, Tapi dikutip 10 kali jadi ada 15. iya. Oh ya, Miss, saya ada pertanyaan titipan mungkin, Miss. Kalau Boleh, misalkan nanti boleh. boleh berkenan disampaikan. Jadi kalau misalkan di panduan ini kan maksimal 100 halaman. Nah, apakah 100 halaman itu sudah termasuk cover, daftar isi, dan sampai daftar lampiran dan daftar pustaka? Atau sudah, atau cuma isinya doang, atau full gitu? Itu Miss pertanyaannya, Miss. Kemarin belum sempat terjawab. Perasaan nggak ada maksimal deh. Yang ada Ada, minimal deh. Miss. Ada gitu? Maksimal 100 halaman. Oke. Itu di luar eh, asumsi sama dengan minimal ya. Berarti di luar apa tadi teh cover dan lampiran. Oh, oke, siap. Aman berarti lah ya. Kamu, kamu mau berapa ratus halaman? Enggak, maksudnya siapa tahu nanti lampirannya kebanyakan gitu loh, Miss. Kayak malah dihitung gitu. Ah, oke. Oh ya, Miss, minggu depan kan kayaknya mulai ini, sembari menunggu pengisian kuesioner, diagendakan minggu depan sudah mulai pengisian kuesioner. Dan kan Hmm. sembari menyusun ini ya, menyusun untuk salin dia untuk paparan sidang. Nah, Apa apakah ada saling request dia? salin Apa? dia itu PPT, Miss? Bahasa Indonesianya PPT, salin dia, ya. Allah Akbar, Mus gak tahu sumpah. Apa bahasa Indonesianya? Saling dia, Salin dia, ya, salin salin dia, dia. dia, ya, salin dia jadi satu. Oke, oke, Ya, salin dia. Oh, buat ini ya, heeh. buat sidang ya. Ya. Nah, Ya. apakah ada request dari Miss harus yang seperti apa? Apakah apa yang perlu ditonjolkan? Hmm, ya ada tuh harus. Jadi hmm, mudahnya gini, 5 halaman. 5 bab kan? 5 bab kan? Berarti minimal 5 slide. Ya. Ini mudahnya ya. Nah, terus yang harus kamu jelaskan banyak adalah di bab 4. Jadi kalau misalnya slide 1 bab 1 ringkas aja misalnya latar belakangnya dah. Bab 2 teorinya banyak kan, tapi teori pendukung yang paling prominent, yang paling kamu pakai atau yang indikator yang dipakai itu aja yang dibahas. Bab 3-nya tentang metode penelitian udah singkat gitu. Nah, yang bab 4 nih baru boleh kamu rada panjang, bukan panjang, jelasin dengan detail Boleh. hasil. Tapi bukan berarti berbanyak slide-slide ya.
Namanya Ya, juga kan PowerPoint. Ingat ya mahasiswa semua ya, ya. bukan Hoirul aja. Poin ya, bukan mindahkan buku ke PPT ya. Kan suka ada ya, TA pindahkan ke PPT bukan ya, tapi poin. Kayak kerangka konseptual. Nah, itu tuh poin itu teh. Jadi kamu bikin gitu, kamu tinggal jelasin. Lebih ke menjelaskan. Yang dites tuh jadi gini, penguji itu udah baca kalian, udah ada di tangannya nih, ada di tangan. Mereka tuh pengen melihat kalian bisa nggak ngejelasin gitu aja. Jadi nggak usah semua yang ada di TA di Jelasin. ya betul. Oke, siap, Miss. Oke, Miss, yang terakhir, Boleh. jadi kalau misalkan untuk syarat maju sidang itu kan bimbingan minimal 8 kali. Mm, Nah, saya sudah mengunggah bukti conference di si akad. mm. Nah, nanti tambah saya akan menambahkan bimbingan-bimbingan per ininya nanti kayak yang file ini ya, file Word-nya. Jadi nanti mohon berkenan untuk ini ya, Miss ya, Oh untuk iya, di belum Miss periksa ACC ya? dan di review. Oh iya Iya, betul, bener-bener. Miss. Iya belum 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 lupa. Oke, Jadi siap. apa sih adlinknya tuh Miss masih belum terlalu paham. Miss itu udah masukin ke YouTube ini tuh ya. Cuman Mm-mm. linknya tuh kemanain ya? Ya, oke, siap, Miss. Memang agak sedikit membingungkan ya. Kita paham, Miss. Semangat, Miss. Tiap kampus beda platform. Allahu Akbar. Enakan Iya, offline ya kalau kalau bimbingan tuh ya kalau di kampus kan bimbingan tuh langsung ketemu gitu. iya, Jadi iya. enak gitu. Sometimes it's easier. Oke, Miss. Mungkin dari saya kayaknya itu dulu, Miss. Mungkin nanti nyusul di minggu depan terkait perizinan dari riset DJP-nya. Terus nanti baru mulai kuesioner sama nyusun bab 4-nya. Sip. Oke. Mohon doanya, Miss. Ya UTS ya beres ya. Ya, minggu ini Bismillah. Kita kelarin. Amin. Nah itu Remon udah kelihatan. Gimana Remon? Udah sampai mana? Ya izin Miss, kurang lebih Ya, sama. Kedengar nggak ya suara saya? kedengaran. Maaf juga saya lagi di luar jalan balik ke rumah. Halo? Maksudnya masih belum nyampe rumah ini teh? Belum. Ya, Mungkin nanti mohon izin arahannya dari via yang lebih lanjut Miss. oke. Oh ya ini Siap. untuk menjawab Nanti. ini gimana? Jadi belum belum ada yang Ya, bisa di-share. belum Miss. Nanti saya WA lebih lanjut Miss. Oh, di WA. Ya udah ya Allah beneran di jalan. Siap. Iya. Oke, Izin Khairul Miss. ini yang IEE ya. Kalau mengutip sumber yang sama, pakai nomor yang sama aja. Gak usah gimana ya? Ini Berarti nomor nggak satu. berulang ya, Miss ya? Gak usah. Jadi misalnya Oke. nomor satu di bab satu, di bab dua dikutip lagi, berarti satu lagi. Misalnya udah sampai tujuh, harusnya delapan kan? Mm-mm. Tapi karena sumbernya sama, satu lagi Mm-mm. aja. Karena jadi di daftar pustakanya juga nomor satu tuh ya itu gitu. Oke, siap, Miss. Gampang kan sebenarnya itu lebih masuk akal ya. Nah itu ya udah ya paham ya. Tadi sih mau Oke, siap. ngejelasin susah. Ya Oke. terus jadi nggak usah diulang-ulang di daftar pustakanya. Udah aman ya, IEE ya. Udah jelas tidak ada Siap. pertanyaan IEE lagi. Terima kasih, Miss. Asa punya utang mesti kalau nggak tuntas tuh. Siapa ini? Khairul udah, Raymond, Jun, Reno, udah semua berarti ya. Nggak ada pertanyaan. Ya udah tuh kalau nggak ada pertanyaan, apa ini teh namanya? Allah Akbar. On cam lagi kita foto lagi sebelum ditutup kalian. Mana? Nah, Pak Raymond lagi di jalan bisa oh ya. Jun, oke. Nah gitu. Ini cakep-cakep semua yang cantiknya pada kemana? Oke, one, two, three. Ntar pakai ini aja, kamera HP aja. Satu, dua, tiga. Nah, gitu. Eh, nggak. Senyum lagi, hilang, hilang. Oh, mau cakaman.
Belum senyum tadi. Nah, giginya kelihatan. Oke. Ah, baik. Terima kasih semuanya. Stop recording.